Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat El Capasa dimanapun saja Anda berada? Sehat ya semuanya. Oke, penonton, pemirsa. Jadi kawan-kawan, apa yang kawan-kawan amati perkembangan dari uh, dunia perpolitikan? Sepertinya semakin hangat konstelasi menuju 2024 pemilihan langsung secara serentak ini. Semua perahu-perahu mesin-mesin partai sudah mulai melakukan pemanasan, mesinnya start, baik di level daerah, di tingkat bawah, mulai dari bupati, untuk bupati, gubernur maupun presiden. Nah, yang menarik ini yang di dua level ke atas, yaitu untuk gubernur dan presiden. Update-nya, terbarunya, ini ada yang cukup dibilang menarik, ya menarik, seksi, ya banget gitu loh. Itu soal ketua Dewan DPP PDI Perjuangan yang mendukung sosok Gibran Rakabuming, wali kota Solo, anak muda, kreatif, smart, putra dari pemimpin saat ini, Presiden Indonesia Pak Jokowi. Ini akan dipertimbangkan untuk diusung dalam pemilihan gubernur pada 2024. Saat itu, bahkan sekarang sudah mulai ya pemilunya 2024, tapi ada beberapa, contohnya kayak di Lampung aja udah ada beberapa penjabat bupati, dan ini akan berlangsung selama 2 tahun. Cukup lama itu mengaturnya. Dan kita belum tahu siapa yang akan menjadi PJ di sana, di wali kota, untuk menjadi PJ wali kota Solo, karena yakin ya pasti ini karir, yang namanya karir pasti akan terus dijemput, nggak ubahnya seperti Gibran yang akan dinaikkan levelnya menjadi gubernur. Tapi nggak tahu ini dia gubernurnya untuk di Jawa Tengah dulu dipersiapkan, atau mungkin di pusat pemerintahan ibu kota kita Jakarta. Tapi memang Gibran ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk maju di pilkada, ya kan. Keputusan itu mungkin kemungkinan akan dibuat setelah persiapan pemilihan presiden pada 2004 itu udah selesai, ya kan. Pilpres itu kan pada Februari ya, bulan Februari 2004, sementara pilkadanya beberapa bulan kemudian, baru November, artinya di ujung 2024. Nah, setelah matang pilpresnya pada bulan tersebut, baru PDIP ini kemudian melakukan penggodokan. Nah, mereka sekarang fokus dulu pada posisi jabatan di kabupaten atau provinsi, ya kan. Gibran saat ini memang tetap fokus, dia bekerja sampai akhir masa jabatan dulu, ya kan. Tapi yang namanya tawaran ya, seperti biasa kalau dia incumbent belum ngomong ya lihat nanti, wait and see. Tapi pada akhirnya memang ya begitu. Jadi sesuai dengan mungkin dari awal yang namanya kekuasaan itu nggak ada habisnya. Jadi kita selalu haus. Tapi pada intinya bagaimana jabatan, karena jabatan itu ada amanah. Di situ kita memimpin banyak orang yang tentunya memang harus menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan gitu loh.
kesampingkan dari kepentingan ego pribadi dan kelompok, bangun daerahnya. Oke, sekarang kita tampilkan sosok-sosok muda yang sudah berumur, mungkin istirahat dulu, kita kasih kesempatan yang muda, nggak masalah. Dalam posisi ini aku netral ya, kita mau lihat ketika Indonesia ini dipimpin oleh yang muda itu seperti apa, ya kan. Jadi persiapannya sendiri mungkin masih ini ya, perlu panjang, masih panjang. Nah, itu baru untuk di tingkat gubernur. Tapi kenapa saya sorot soal Gibran, karena memang ya lingkaran kekuasaannya memang tidak jauh dari istana. Artinya tawaran untuk menjadi naik di level yang lebih tinggi, ya kan. Ketika memang tadinya kita memimpin di suatu misalnya kecil, ini akan diwariskan, dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar, bahkan mungkin lebih besar lagi next ya, kita nggak tahu tahun berapa itu. Nah, itu kalau untuk level gubernur ya. Kemudian yang menarik juga, kita sorot juga soal perombakan kabinet, ya kan. Pada 2024 ini banyak yang mengaitkan pergantian kabinet ini ya kental dengan nuansa politik, seperti yang dikatakan pengamat politik Universitas UNED Hermanto Rohman, ya kan. Ini soal perombakan kabinet ini salah satu dari figur yang diangkat adalah dari partai politik. Nah, menariknya itu mantan menteri juga, ada Zulkifli Hasan yang merupakan ketua Partai Amanat Nasional, ya kan. Salah satu partai yang mendeklarasikan koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan P3 sendiri, ya kan. Nah, menteri yang terkena perombakan kabinet ya ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digantikan oleh Zulhas. Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang Sophian Jalil digantikan Panglima TNI Cahyanto. Pada akhirnya memang itu tadi ya, jabatan misalnya kayak Panglima TNI akhirnya memang ranahnya juga akhirnya ke politik juga setelah pensiun dari karir dari menjadi Panglima ABRI. Kemungkinan ya itu kalau dia dari ABRI ya Menteri Pertahanan yang sudah kan jalurnya kan begitu, atau ditawari dengan posisi yang lain tapi sesuai dengan kompetensi dia. Nah, menurut Hermanto Rohman ada beberapa alasan yang muncul memang bahwa saat Presiden Joko Widodo merombak menteri kabinet kerjanya ini karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kementerian. Misalnya dugaan kasus-kasus korupsi, kemudian tidak terkendalinya harga bahan pokok, 9 bahan pokok. Ada dugaan juga mafia tanah, ya kan. Itu. Tapi memang ada juga yang mengaitkan bahwa perombakan kabinet itu penuh dengan nuansa politik 2024 yang berimplikasi pada peta politik 2024, kata Hermanto Rohman, seperti yang dilansir dari Lampung Pro pada Minggu 19 Juni 2024. Nah, sebelum perombakan kabinet itu, genderang politik memang udah mulai ditabuh oleh Partai Golkar, PAN, dan P3 yang membangun koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Artinya dalam hitungan kertas, koalisi itu cukup untuk tiket mengusung capres di 2024, ya. Nah, ini luar biasa, ya kan. Tapi yang menjadi
masalahnya bahwa koalisi ini memang kesulitan figur, sehingga representasi kader dari ketiga partai yang partai tersebut yang tren elektabilitasnya mumpuni, ya kan, kesulitan, sehingga ini nanti akan memberikan space bahwa peta calon presiden ataupun capres yang akan diusung oleh koalisi itu masih cair, ya kan. Jadi kondisi ini memang menjadikan posisi presiden saat ini sangat memungkinkan sebagai kingmaker koalisi, ya kan. Karena untuk lebih memaksimalkan, sehingga salah satunya itu tadi, Zulkifli Hasan direkrut untuk bergabung dalam kabinet kerjanya Jokowi di periode-periode terakhir beliau sebagai presiden Indonesia. Ini menarik kawan-kawan ya. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Di partai satunya ini yang menarik lagi, ini malah ada didukung oleh beberapa calon-calon muda, ya kan, seperti Nasdem itu dia mengusung Andika Prabawa atau Anies Baswedan, dan ada beberapa satu lagi. Saya pikir ini adalah suksesi atau hajat besar yang mungkin sangat sangat menarik untuk kita ikuti. Maka kawan-kawan jangan ketinggalan, ikutlah berpartisipasi, tentukan pilihan Anda, karena ketika Anda memilih, bahwa berarti itu Anda berharap pemimpin yang akan menjadi pemimpin di masa depan itu mewakili, merepresentasikan apa yang kita inginkan sebagai pemilih, ya kan, ya tentunya mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan yang lain-lain. Oke, demikian informasi pagi ini dari El Kapasa, channel yang beragam konten, channel yang kurang laku tapi tetap semangat eksis. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Salam sukses, sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.